Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pelajaran akidah ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah jin, masalah setan, dan kita sudah mengetahui bahwa setan itu ternyata bisa menyakiti manusia ya. Setan itu bisa mengganggu manusia. Jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat untuk menjaga manusia, maka tidak menutup kemungkinan manusia itu selalu diganggu oleh setan. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas ya tentang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, cara membentengi diri dari gangguan setan. Nah, di sini ada beberapa cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada 7 cara untuk membentengi diri dari gangguan setan. Langsung saja anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang mutlak bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa tidak ada tempat ya bergantung, tempat untuk berlindung dengan sebaik-baiknya kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ya sebagaimana dalam firman-Nya, wa imma yanzaghanna minasyaitani tazgum fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Artinya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa diganggu oleh syaitan, ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang dari bisikan-bisikan jahat yang mengganggu kita, maka kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca muawwizatain ya, membaca muawwizatain. Yang mana itu muawwizatain? Yaitu membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan hal ini kepada Abbas ya, Ibnu Abbas. Rasul mengatakan, "Ya Ibnu Abbas," ya, artinya, "Maukah kutunjukkan kepadamu atau maukah kuberitahukan kepadamu apa yang dijadikan pelindung oleh orang-orang yang memohon perlindungan?" Abbas mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Ya. Rasul menjawab, "Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia." Katakanlah, "Qul a'udzu birabbin nas." Ya. Kemudian yang kedua, katakanlah, "Aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia." Ya, yaitu pertama tadi qul a'udzu birabbil falaq, kemudian yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Dua surah ini ya kita bisa jadikan sebagai pelindung, benteng dari diri kita dari gangguan setan yang terkutuk. Dan tentunya anak-anakku sekalian, kita sudah hafal semua ya. Kita sudah hafal mati surah ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita selama ini selalu membacanya? Selalu menggunakannya untuk melindungi diri kita dari gangguan setan? Kalau pertanyaannya belum, maka marilah kita senantiasa untuk membacanya, untuk
melindungi diri kita dari gangguan setan yang terkutuk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Tentunya anak-anakku sekalian, kita masih ingat kisah Abu Hurairah. Ya. Yang mana Abu Hurairah pernah menangkap setan, ya, dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Tetapi setan itu mengatakan, lepaskan saya. Kalau kamu lepaskan saya, aku akan mengajarkan kamu satu ayat, ya, yang mana jikalau engkau membacanya, setan kami tidak akan mengganggumu, ya. Yaitu, ya, yang diajarkan adalah ayat kursi. Satu ayat, yaitu ayat kursi. Dan Abu Hurairah mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, dia jujur padamu, dia betul, tetapi pada hakikatnya setan itu adalah pendusta. Ya, ini anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhan. Rasulullah cara membentengi diri kita, melindungi diri kita dari gangguan setan yang terkutuk ini, yang keempat adalah membaca surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita anak-anakku sekalian, ya, yang berbunyi, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya, janganlah jadikan rumah-rumah kalian kuburan, ya. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Artinya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, terutama surah Al-Baqarah, ya, maka bisa dikatakan rumah itu bagaikan kuburan, ya. Tetapi alhamdulillah anak-anakku sekalian, kami yakin, ya, ini tidak mungkin terjadi kepada anak-anakku sekalian. Kami yakin anak-anakku sekalian di rumah senantiasa murojaah hafalannya, ya. Membaca surah Al-Baqarah itu bisa membuat setan keluar dari rumah kita. Ya, siapa yang mau rumahnya terhindar, dijauhi dari setan, maka hendaklah senantiasa membaca Al-Quran, terkhusus surah Al-Baqarah. Itu anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Kemudian yang kelima adalah membaca tahlil. Membaca tahlil. Ya. Membaca tahlil ini kita sudah hafal semua. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah hafal. Setiap selesai sholat kita senantiasa membacanya, karena ini adalah zikir setelah sholat, ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Tentunya anak-anakku sekalian sudah hafal ini semua, ya, tinggal diamalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi orang yang membaca tahlil ini 100 kali dalam sehari, ya, maka dituliskan baginya 100 kebaikan, ya. Dihapuskan baginya 100 keburukan, ya. Dan zikir itu menjadi penjaganya dari setan pada hari itu hingga sore hari, ya. Zikir ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir menjadi benteng kita pada hari itu sampai sore hari, ya. Makanya di zikir pagi petang anak-anakku sekalian itu selalu kita baca. Di pagi hari dianjurkan kita baca,
di sore hari kita baca kembali, supaya siapa yang membacanya di sore hari maka akan dilindungi dari gangguan setan hingga malam, hingga pagi hari. Ya. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Yahya bin Zakaria mengatakan, aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya perumpamaan zikir itu seperti seorang yang dikejar musuh dengan cepat, ya. Seperti orang yang dikejar musuh dengan cepat hingga ia memasuki sebuah benteng yang kokoh dan melindungi dirinya dari serangan musuh tersebut. Nah, seperti itulah zikir, ya. Seperti itulah juga seorang hamba, ia tidak bisa melindungi diri dia dari setan yang terkutuk ini, ya, selain dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang senantiasa berzikir, bagaikan, ya, ia berlindung dalam benteng yang kokoh dari gangguan musuh, ya, dari gangguan setan, ya. Maka itulah gunanya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun senangnya kita, anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wudu pada saat kita marah, ya.